Makanya itu tadi, kita sadar. Tapi ini kan sudah masuk pada tahap penyempurnaan, artinya kita kan melihat sifat 7, kan gitu kan. Nah, kalau bisa kita melihat induknya saja. Kan gitu ya Pak Junedi kan, merasakan itu. Nah, yang 7 tuh di dia. Kenapa hidup ini bisa kudrat itu ada? Karena hayat. Hayat itu siapa? Ya ruh. Ruh itu siapa? Resia wujud hu. Aku itu kata Allah. Lautitu minal apa ya saluna kani roh. Roh itu aku kata Tuhan. Iya kan? Kita jangan, mohonlah, bukan kita anti ulama. Kita tinggalkanlah dulu. Kita murni aja melihat berita Al-Quran itu. Kalau Tuhan mengatakan apa yas'aluna kani roh. Mereka bertanya tentang roh, kuliroh min amri robbi, itu urusan aku. Ya kan, kata aku itu kan kata pemilik. Sepedaku, HP-ku, buah hatiku, kan gitu-gitu. Jadi nyata. Jadi kalau kita ini sampai hari ini tidak menyadari kalau ini, maaf ya, ini nyata Allah di dalam makrifat. Waduh, sayang kali ini, gitu loh maksud saya. Nah, iya kan? Ya, saya katakan sholat itu wadah latihan. Ya, tapi hukumnya wajib. Jangan tentang latihan nggak wajib. Ya kan? Wajib. Tapi sadarilah ini. Tahu kita ini, maaf ya, ini sifat Allah gitu loh. Diriku ini sifat Allah. Yang bilangnya siapa? Kan bukan guru kan? Hadis tadi yang bilang al-insanu siri wa ana. Maka di dalam kitab Darun Nafis kita itu mengatakan ya, bahwa kita ini mazhar Allah. Kalimatnya begitu. Apa arti mazhar Allah itu? Karena itu bahasa Arab, kenyataan Allah. Nah, apalagi? Jadi nggak usah lagi kita itu ragu-ragu. Cuma ingat, ya, kita untuk ma'rifat, jangan mengatakan untuk mau jadi Allah payah nanti. Ketika kita mampu membangun sadar, ya, untuk melihat Allah itu dengan melihat diri sifat tadi. Yang 8 itu saya katakan, yang 7 itu saya katakan diri sifat namanya. Nah, itulah diri kita, gitu loh. Iya kan? Nah, sadar kita diri sifat itu yang beribadah, bila perlu kita beraktivitas. Iya kan? Nah, itu wajib betul-betul dalam bentuk rasa kita milikin gitu. Jadi enak gitu apanya. Gelombang itu enak. Sadar. Nah. Jadi buktinya apa Pak Sultan? Kalau yang berdoa itu tadi Pak Sultan, sekarang yang berdoa itu kalam siapa? Terus, jadi kalau kalam itu kalam dia, pertanyaannya, yakin nggak kita doa itu kabul? Dia kabul kalau kita tak ikut di situ. Kalau masih kita merasa kita berdoa, itu hijab. Karena itulah diri anania, diri ego, itu najis. Gimana mungkin najis bisa ketemu dengan Allah? Maka kalau kita ma'rifat berdoa, ya Allah, gitu misalnya, tapi kita memandang, ya, kalam-kalam Allah, sesungguhnya berdoa itu dia yang bercerita, kita mendengarkan saja. Tapi coba lihat kebiasaan kita. Doa itu kan kesannya kayak mengajukan proposal kan? Iya kan? Nah, itulah akibatnya begitu kita tidak kabul, muncullah Firaun tadi. Percumanya aku tahajud, udah ku amalkan ya Ustaz ini, zikir itu gitu. Kalau masih ada kita nggak mau dia, karena dijelaskannya kalau kau ada, aku nggak ada kata Allah. Tapi kalau kau tidak ada, maka ku ganti diri kau itu dengan diriku. Peganglah itu. Iya kan? Apalagi mendoai orang sakit. Wow, awal menghayal kalau bisa dia sehat, gitu kan? Nggak ada, lepas kosong. Bacanya aja. Tentang keputusan Allah itu nggak dipikirkannya. Kita ini terkadang berdagang sama Allah.
Contoh, rasa kita udah tahajud malam, kita menjual ibadah itu kepada Allah diganti dengan sesuai keinginan kan? Karena ada sifat kita begitu kan? Ya contohnya kurang rezeki dia pun mulai salat duha dia. Ini karena memang menjual amal sama Allah. Kalau mau berduha ya duha aja. Iya kan? Ini kadang-kadang banyak kali lah permintaan satu, permintaan dua gitu. Itu diri anania, itu nafsu, itu hijab, nggak mau, kosongkan diri, nggak ada. Makanya itu kenapa kita bangun sepertiga malam itu diceritakan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilat talak. Asa gitu ya. Ya, diangkat Allah martabat kita. Kenapa di tengah malam itu? Karena di tengah malam itu ya sunyi sepi, disitulah bangkit spiritual itu. Di situ baru kita bisa merasakan, berkomunikasi, menyaksikan itu lebih jelas dia. Ya kan, kita kan tua-tua ini kalau melihat kan nggak jelas, ya kan? Nah, kasih kacamata. Kira-kira gitu. Bangun kita di tengah malam itu, di situ bangkit spiritual itu, masuk kita ke dalam. Iya, apa yang kita ajukan, kayak kita berdialog gitu. Nah, maka disitulah kita mendengar kalam-kalam Tuhan itu. Begini, begini. Iya kan, cuma kita ini kan malas. Kata Tuhan kan di kitab Darun Nafis kita, kaslun, penyebab orang tak jadi beribadah. Nah itu. Nah, jadi tempatkanlah diri kita bukan yang ini, tapi diri kita sekarang ini namanya diri sifat. Diri sifat itulah diriku. Iya kan? Iya. Jasad kita ini kayak botol aqua ini. Mereknya saja beda-beda, wajah kita aja beda-beda. Isinya kan air. Nah, gitu. Jadi jangan terjebak pada botol. Ayo masuk ke dalam, Pak Junedi. Iya, jadi saya katakan sekali lagi, yuklah kita pertama menyadari diri sifat itu yang berbuat. Diri sifat itulah yang berkudrat, berirodat, berilmu, yang hidup, yang mengetahui, mendengar, melihat diri. Dan itu kan sudah nyata pada diri zahir. Nah, cuma tidak boleh letaknya di sini. Di sini kesadaran itu di sini. Sadari diri kayak apa. Nah, kalau itu konsisten kita lakukan, ya bisa rasakan nanti. Ya, pengalaman spiritual apa yang dikasih Tuhan. Nah, disitulah nanti kawan-kawan kita membedakan dan merasa malu di hadapan Allah. Oh dulu kayak gini lah betul ibadah, rupanya yang betul tuh ini gitu dia. Nah, oh begininya rupanya begitu, bukan yang kemarin gitu. Iya kan? Nah, maka untuk sampai ke seperti itu, ya kalimatnya ya dengan L3, jangan nggak usah L5 lagi, L3 aja. Apa L3 itu? Latihan, latihan, latihan. Iya kan? Maka saya katakan jalani kehidupan kita sehari-hari dengan kesadaran bermakrifat. Ya harus total. Ya, kalau udah ada upaya kita begitu, itulah mana engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Nah, seperti itu. Coba dulu kalau kawan-kawan nggak paham cerita ini, ditanyakan gitu. Sayang, kita bukan mau mengambil yang semua cerita, tapi ada apa namanya itu, ada intinya. Intinya itu diambil. Oh, begitu. Ya kan, kalau Pak Setiawan bilang, Ustadz kalau ini hidup Allah, aku nggak pusing-pusing lagi mikirkan hidup ini. Kan sederhana itu kan. Kalaulah hidup ini hidup Allah, maka apapun yang kita temukan, ya kan, ya udah terserah dia gitu. Tapi kenapa terkadang kita masuk, ya kan?
menemukan yang nggak enak, kita masuk ikut gelisah gitu. Ya kadang-kadang makan tak mau tidur, naik asam lambung, terakhir dapat berita Wak, diimpus. Coba lihat diri ananiah kita itu kan mengganggu betul kan. Karena coba konsekuensinya kan itu kan. Ini hidup siapa? Hidup Allah. Jadi kalau apapun yang terjadi, ya udah urusan dia. Nah, berani nggak begitu? Siap. Kalau kita melaksanakan sholat penuh dengan kesadaran, jadi rasanya untuk minta kesehatan, minta rezeki, malas, tak ada lagi itu. nggak ada lagi. Nggak ada lagi itu. Orang diri kita, maaf ya, kalau ini pendekatan paham, jangan dulu kita di situ. Kalau itu Allah, apa yang kurang sama dia? Kita saja nggak mau menggunakan itu kan? Iya kan? Cuma akal kita kadang-kadang mengganggu. Kalau masih ada yang lain di luar diriku, iya kan? Aku minggir kata Tuhan. Iya kan? Aku tak butuh bantuan kau. Kalau kata dia kan kejam kali ya kan? Takut sakit hati kali. Makanya aku pernah bikin kalimat. Hanya orang tolol, goblok, apalagi dungu kata siapa? Siapa suka bilang gitu? Rocky Gerung. Hanya orang dungu yang merasa hidupnya punya peran. Nah, tengoklah diri kita, masuk nggak kita grup itu? Kita kan masa punya peran kan? Sesungguhnya kalau kita paham kaji, setidaknya di kesadaran itu, taklah kita mengatakan, tengok kalau ikut aku berhasil kan? Nah, karena ada kadang-kadang begitu kan. Sebaliknya, gara-gara kau ikut lah makanya tak jadi katanya gitu. Dua-dua lupa Allah di situ. Cuma kapan kita sampai kepada makom yang seperti itu? Tapi kalau sempurna pengenalan kita dan istiqomah kita di situ, ya kalau diriku maaf itu tadi ya, ini agak dalam ya. Ini pun kalau dikeluarkan aktif itu YouTube. Enggak apa-apa. Maksudku diskusi ini memang harus diliput. Ya kan? Kalau sudah kita mengetikotkan ini dia, tapi sedikit pun tak boleh ada ragu. Itu kan penyakitnya. Ada zonni, ada waham, ada sa. Inilah sifat ini. Kalau zonni itu 50-50, yakinnya 50. Ya kan, ragunya 50. Itu namanya zonni. Kalau waham, ya kan, 25 yakinnya, 75 ragunya, kan parah itu. Nah, jadi istilahnya yang 3 itu jangan ada di diri. Udah yakin kita inilah sifatnya, tak mau bergeser lagi. Nah, ini kadang-kadang itu tadi waktu di pondok, oh iya pas, cocok gitu. Begitu keluar dari pintu itu hilang kaji balik. Ini makanya Rasulullah itu ya mukalibal qulub doanya. Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Jadi bimbingan, tapi ingat, ya tidak ada yang sulit. Kalau kita pedomani ilmu yang kita pahami, tentu ikutilah dia. Ya kan? Maka merugi orang nggak ngaji hakikat, ngaji tauhid. Ya kenapa begitu Ustaz? Apa yang dijalankannya di dalam sholat itu? Coba aku mau tahu dulu. Apa yang dia jalankan di dalam sholat itu Pak Junaidi kalau tidak mengaji tauhid? Ya gini-gini sajalah. Iya kan? Kita kan alhamdulillah walaupun sedikit yang kita paham, kan begitu ya. Di waktu kita sholat itu kan kita pakai itu kan. Artinya ada yang dijalankan. Nah itulah yang namanya kalau pesawat minyaknya itu. Coba kita ini kan kubilang nekat mati. Tak tahu alamat Tuhan kok nekat mati. Iya kan? Tak belajar mati dia. Kita udah belajar innalillahi raji'un. Yang datang dia, yang pulang dia. Aku tak ada di situ. Selesai. Pulang kepada Allah itu jauh rupanya, kan nggak dekat.
Ketika kita masuk ke dalam melihat diri sifat tadi, itu udah pulang itu, udah innalillah itu. Kalau begitu innalillah itu bukan waktu mati nanti. Dari sekarang kita udah mulangkan kan? Kudrat sifat kawirodat udah kita pulangkan kan? Maka tidak ada tuntutan ini lagi di hadapan Allah. Ini pula minjam piring wirid malam Jumat, dipulangkannya Jumat tahun depan. Kan marah itu yang punya. Jadi waktu hidup begini pulangkan. Tadi kan karena kita sudah menyadari sebenarnya saya nggak perlu lagi kita mengucapkan yang mohon Tuhan lagi untuk itu. Coba ulangi. Karena kita tadi sudah menyadari sepenuhnya, Iya. kita nggak perlu lagi meminta. Mana perlu pula? Hah? Mana perlu lagi? Jadi, Sedangkan kita ini untuk orang lain Pak Ustaz, tapi kita ucapkan kan, contoh? buat sehatkanlah kawan ini. Oh. Kawan kita umpamanya kan kita ucapkan. Ya, sadar aja kita hablum minan nas. Tapi ada kisah ulama, lupa saya itu. Menengok ulama sakit. Kalian ini datang mau ngapain kata dia? Mau mendoakan Tuhan sakit. Gitu. Loh, kenapa kalian doakan kata dia? Hebat kalian ya kata dia begitu. Nah, seperti itu ditanyanya. Aku tak butuh doa kalian kan sakit hati awak kan? Coba. Kenapa? Ngapain lagi awak ngomong? Aduh, kucapkan ini ya. Ngapain lagi ngomong? Berdoa sama Allah itu kan dirasa. Memangnya kau pikir aku jauh kau ucapin? Kau pikir aku peka? Kau pikir aku tolol? Orang diri kau aku kata dia. Nah, gimana? Ya situlah tadi tak perlu lagi kalam itu. Cuma itu tadi balik ku ingatkan. Ya kapan kita sampai di situ? Dan jangan busak besok subuh Pak Akhyar berdoa, tak berdoa lagi di masjid, diam saja dia begini. Maka orang belakang kurasa Pak Akhyar ini gara-gara ngaji tempat Ustaz Sapar, kan ajab lagi aku. Iya, di Nusa Indah itu kalau ada orang yang salah, ya kan, apalagi jemaah ini, yang diserang orang itu bukan orang, aku yang diserang orang itu. Kadang-kadang ketawa sendiri aku, ngeri kali. Yang ku ketawakan itu banyak kali pahalaku itu aja. Ya siap. Ya silakan Bang. Waalaikumsalam. Kita ini kan hidup sudah berubah. Hidup. Jasad sama rohani. Kalau kotoran nih Pak, kotoran jasad apa dan kotoran rohani apa? Kan cuman. Oh. Ya kalau kotoran jasad ini pula banyaklah kan yang bisa dapat dilihat. Ya kan, kalau kotor rohani itu sehingga ada hukum berwudu, mandi wajib. Ya kan seperti itu ininya. Nah, termasuk ya najis batin namanya itu. Ketika kita merasa diri kita ada saja itu najis batin, kotor. Makanya hilangkan keakuan itu. Jadi kalau kita bahasa kasar lah ya, tak sah sholat orang kalau yang sholat itu masih ada ananiah di dirinya. Keakuan itu. Atau kesadaran keakuan dia yang sholat itu. Ya Allah ya Tuhan, najis mana mungkin ketemu dengan yang maha suci. Nah makanya dalam tasawuf itu, itulah tadi takholli, tahalli, tajalli itu. Salah satu takholli itu menghilangkan ya sifat ego keakuan itu nggak boleh, itu najis. Ya, dan ibadah kita gara-gara itu ya, tak diterima Allah gitu dia. Maka wajib menghilangkan itu dengan cara mematikan diri sebelum mati. Rasakanlah aku lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Aku udah mayat. Udah, habis. Tuh, yang ini siapa? Yang inilah yang sholat itu. Paham? Aku ulangi lagi. Kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Ya kan? Nah, itu sama dengan tiada. Kan gitu? Nah, kita tanam itu. Tuh, yang ada ini sekarang siapa? Yang lahir sekarang ini siapa? Disinilah Allah menunjukkan di dirinya melalui sifat itu.
Maka kalau abang melihat Pak Akhyar, Ustaz Akhyar, lihat sifat yang 7 itu di dirinya gitu. Nengok bini apa lagi? Tengok siapa, biar jangan gondok kali nengoknya. Iya kan? Tengok sifat kudratnya. Kasihan, kakinya bengkak, berjalan dah payah. Tengok irodatnya. Kakinya bengkak, irodat kehendaknya banyak nyampun-ampun, ya kan? Ini tak betul ini. Berarti masih menonjol sifat Anania itu najis. Namanya najis batin. Ya kan? Kalau najis jahir pula, ya kan? Kalau dikencingi kucing, lah apa namanya cecak, itu najis jahir. Ya kan? Membersihkannya bisa pakai air. Kalau najis batin tadi, 7 samudra, membersihkannya nggak bisa suci. Nggak bisa menyucikannya dengan itu tadi, dia disucikan dengan cara memulangkan sifat itu. Jangan aku itu sifat kita, ya kan, lepas, ya kan. Nah inilah namanya belajar mati. Lepas itu namanya belajar mati. Kenapa harus dilepas? Karena sesuatu yang melekat di diri kita itu menyakitkan. Contoh, koyok cabai itu yang panas itu, malam ini nanti abang pulang taruhlah di sini. Kalau nggak di pipi, begitu pagi buka lagi. Sakit itu 1 malam, iya kan? Nah, wajar kok kalau kita misalnya istri kita meninggal kita menangis, karena itu bagian yang sudah melekat di diri kita yang menangis. Dia lebih parah lagi menangis ya. Ya kan, seperti yang kuceritakan itulah, Amayat itu kan ada acara pelepasan kan, pakai pidato-pidato. Udah itu diangkat, 1 langkah berhenti, Al-Fatihah, kan gitu-gitu kan. Coba kalau di langkah pertama itu, ini berandai, misalnya dia duduk Pak Junedi, kira-kira di depan rumah itu ditengoknya kemana itu? Tengoknya ke belakang ini. Aduh mak, 10 tahun aku bangun rumah ini, kata dia, harganya 2M. Ya kan, nengok ke belakang, tengok garasi, tinggal mobil. Kira-kira lalu pergi teh naik, takkan ketemu lagi kan. Maka sesuatu yang melekat, sholat, kenapa kita harus mengingat Allah, melepas ini semua? Inilah artinya kita sudah belajar melepas. Makanya napas ini masuk, dia keluar. Maksudnya apa? Ya, diajari Allah, kalau kau punya rezeki pemasukan, jangan lupa keluarnya gitu. Makanya ada kata terima kasih, nerima mengasihi. Itu udah kita laksanakan, bukan tidak, udah kita laksanakan. Iya kan? Kapan? Waktu malam takbiran. Aku talak zakat fitrah wajibku tahun ini karena Allah Ta'ala, ya kan? Nah, kita udah dilatih. Cuma hanya itu awalnya, itu akhirnya. Iya kan? Sebenarnya mau Tuhan, jangan malam takbirannya aja. Teruslah, gitulah kira-kira kan? Sama dengan puasa. Sampai kapan bongkok kita nggak kelalakum tatakun. Kalau batas puasa itu hanya 1 bulan. Tapi kalau sifat puasa itu kita bawa di bulan apa namanya Syawal, Zulkaidah, terus kita bawa sifat puasa itu, kan aman hidup ini kan. Nah, seperti itu. Cuma karena memang biasa begini, ya kan, makanya kita mengaji Ramadan sore ya kan, zuhur ngaji pada ngantuk, iya kan. Nah, coba kalau puasa ini kita ngaji, ini pakai kopi lah kita bikin, ya kan.